Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu semangat dalam belajar. Di materi pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia tentang teks ceramah. Kalau di pembelajaran yang pertama, Bu Yuni menjelaskan tentang pengertian teks ceramah, ciri-ciri teks ceramah, jenis-jenis teks ceramah, dan unsur-unsur teks ceramah. Nah, kali ini di pembelajaran yang kedua, Bu Yuni akan menjelaskan tujuan teks ceramah. Tujuan teks ceramah di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, informatif atau instruktif. Informatif atau instruktif di sini untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif. Persuasif di sini mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, argumentatif. Argumentatif di sini untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Yang keempat, deskriptif. Deskriptif di sini untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Yang kelima, rekreatif. Rekreatif di sini untuk menghibur, untuk menggembirakan pendengar agar merasa puas. Yang keenam, naratif. Nah, naratif di sini untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kompleks atau majemuk. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental, misalnya memprihatinkan. Yang ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif. Bisa disebut juga persuasif atau ajakan. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Yang keenam, menggunakan kata sapaan orang kedua atau orang ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Selanjutnya ada metode ceramah. Yang pertama, ekstemporan. Ekstemporan di sini merupakan metode ceramah dengan cara hanya menuliskan pokok pembahasan atau gagasan utama saja. Ekstemporan Jadi ekstemporan di sini menuliskan pokok pembahasan atau gagasan utama saja.
Yang kedua, impromptu. Impromptu di sini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para penceramah senior dan pengalaman karena tidak ada persiapan dan penyampaian ilmu yang dimiliki yang diingatnya. Yang ketiga, pembaca naskah. Pembaca naskah di sini biasanya metode ini digunakan oleh para penceramah baru dan pemula karena mudah untuk membaca naskah secara lengkap. Yang keempat, menghafal. Nah, menghafal di sini merupakan metode dengan menghafal teks ceramah terlebih dahulu. Selanjutnya, struktur teks ceramah. Di sini ada 4. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini ada 2, ada pembuka dan pengantar. Nah, pembuka di sini bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Sedangkan pengantar bagian ini berisi tentang paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Yang kedua, isi ceramah. Isi ceramah di sini ada 2. Yang pertama, inti dan gagasan. Inti di sini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Sedangkan gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Nah, biasanya ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Yang ketiga, ada penutup. Penutup di sini yang pertama ada simpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, anak-anak dari sini, apakah penjelasan dari Bu Yuni bisa kalian pahami? Kalau sudah bisa dipahami, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.